kita akan membahas mengenai persiapan lebaran dari teman-teman semua nih. Gimana persiapannya? Udah sampai mana teman-teman? Sejauh ini sih kayaknya aku udah war tiket gitu kan, karena kan mau pulang gitu, jadi udah bisa tiket kemarin dan hampir habisan juga. Kalau misalkan di rumah kayaknya biasanya kita masak-masak kali ya sebelum lebaran. Kalau yang lain gimana? Kalau aku sih dari kemarin juga udah war tiket sama karena kan arus mudik luar biasa gitu ya. Jadi harus dari jauh-jauh hari kita nyiapin tiket pulang pergi gitu. Kalau di rumah sih mungkin buat kue gitu ya, buat kue-kue kering gitu. Terus mungkin bersih-bersih rumah gitu. Kalau Eka sendiri gimana? Kalau dari aku nggak perlu war tiket ya kak, soalnya aku nggak perlu pesen tiket gitu, kan naik motor. Tapi kalau kebiasaan di rumah tuh sebelum hari raya mungkin sama kayak bersih rumah, bikin kue gitu. Dan di kita sendiri tuh kayak ada misalkan H+7 setelah lebaran itu kita ada bikin kayak ketupat sayur gitu. Nah itu dibagiin ke tetangga-tetangga, saudara-saudara, kalau gitu sih. Kalau aku biasanya ya sama sih kayak mereka, nggak usah buat tiket ya, karena kan deket gitu, jadi pakai motor aja. Terus kalau di rumah itu paling itu juga bikin opor, bikin ketupat, kue kering gitu aja sih, sama bersih-bersih rumah gitu. Kalau aku sendiri sih nggak perlu war tiket juga ya, karena kan pakai travel sekali. Jadi tuh kayak ya udah kalau Hamin 2 hari biasanya baru pesen gitu kan. Mau minta yang malam atau siang gitu. Biasanya sih aku siang, karena kan emang kalau malam tuh kan lebih bahaya gitu kan. Apalagi kalau cuma berdua sama supirnya, takut diculik saya. Terus habis itu kalau di rumah sih biasanya karena emang ibu itu bukan tim buat kue, jadi ya biasanya nggak pernah ada buat kue sih. Cuman itu biasanya kalau Hamin 1 sebelum lebaran kita udah kayak potong ayam gitu-gitu buat persiapan besok lebarannya gitu. Terus biasanya sih bersih-bersih rumah itu juga Hamin 1 hari gitu sih. Terus kalau Bibil mudik di mana sih? Kebetulan aku di Cianjur gitu. Jadi karena kereta yang dari Jogja ke Cianjur gak ada, jadi aku biasanya transit dulu di Bandung, baru nanti ke Cianjur kayak gitu. Jadi agak cukup ribet gitu buat transitnya kayak gitu. Kalau transportasi selain kereta ada nggak sih? Ada sih, paling kalau nggak kereta ya naik bis mungkin itu. Kalau pesawat mahal ya say. Jadinya kita biasanya yang murah-murah aja ya, karena juga saya beban orang tua gitu ya. Jadi yang murah aja, kereta ekonomi atau bis ekonomi juga gitu. Kalau Lian sendiri biasanya mudik kemana? Kalau aku di Jember ya. Terus juga kenapa sampai war tiket gitu? Karena aku sendiri nanti pulangnya mudiknya itu sama temen. Nah teman aku itu akan di Banyuwangi itu otomatis harus pakai perjalanan yang ekonomi gitu. Jadi ya itu war tiket gitu. Tapi itu turunnya langsung di stasiun Jember apa harus transit kayak Bibil? Langsung. Enak ya kalau langsung mah ya kan. Kalau Eka sendiri mudiknya kemana Eka? Kalau aku ke daerah Nganjuk Jawa Timur kak. Oh deket ya? Iya, cuma 5 jam kalau naik motor. Ya deket sih ya. Ya lumayan sih, ke Pandak pegel juga ya? Iya, lumayan. Terus kalau Anissa di mana sih? Di kota sebelah ya, cuma 1 jam aja. Iya. Enak ya, yang baiklah. Kalau kue favorit lebaran kalian apa sih? Jujur kalau aku pribadi ya, aku lebih suka itu apa tuh yang bintang yang gambar itu tuh apa sih? Bukan yang pakai gula. Oh, pisau pisau. ya. Nah, itu menurut aku enak sih lumayan ya. Tapi kadang masakan kue lebaran tuh kayak rasanya tuh hampir mirip gitu. Iya. Kan? Jadi kayak agak puyeng gitu. Paling kalau aku yang nggak suka tuh nastar aku nggak suka karena dalamnya tuh kayak kurang enak sih menurut aku pribadi gitu. Lian sendiri kue favorit ya kan, makanan favorit. Kue favorit lebaran itu apa? Kalau aku sendiri karena aku kan kurang suka kue-kue lebaran gitu ya. Paling yang biasa aku makan, yang sering banget aku makan itu ada namanya cipi-cipi. Itu khas banget dari daerahku. Jadi itu kayak keripik bawang, bukan keripik sih. Itu seperti bahan dasarnya itu kayak pastel itu loh. Oh iya, pastel. Tapi teksturnya lebih tebel gitu. Terus lebih banyak bawang gorengnya gitu. Kayaknya pernah lihat sih, Ya, tapi mungkin beda nama aja kali ya. mungkin. Kalau Eka sendiri biasanya makanan kue favoritnya apa? Aku nastar sih kak. Kalau nastar kan kita tuh bikin sendiri gitu. Kan kebetulan ibu aku tuh kayak bikin kue-kue tuh jago, bisa dikatakan jago gitu. Jadi kayak pastel terus nastar itu bikin sendiri. Ibunya jualan kue? Enggak. Cuma jago aja gitu. Kebanyakan tuh pas lebaran tuh kayak bikin jajannya tuh bikin sendiri gitu. Tahu itu nggak? Apa sih madu mongso? Tahu. Nah, itu dikasih selai nanas. Itu di dalamnya Iya, jadi di dalamnya pas di apa tuh namanya? Dicampur sama itunya, ketannya itu dipakein selai nanas. Jadi rasanya ada khas-khas gitu loh. Nah, itu. gitu. Jadi mah bawain lah ya. Ya, boleh. Ya, biar nyoba. Saya nggak tahu gitu. Kalau Anissa sendiri kue favoritnya apa? Ini ya biasanya kue coklat kurma itu. Oh iya, kurma yang tahu. itu sama apa ya, biasanya itu kue kacang. Kue kacang. Oke, kacang ya. Pakai C-nya agak manja. Kalau Kak Feby sendiri
Kalau aku apa ya sebenarnya gak ada yang favorit sih, karena emang aku tuh bukan tim yang suka ngambil kue manis gitu loh. Kalau lebaran kan emang rata-rata manis. Tapi paling suka kalau lebaran itu ibu aku buat peye. Itu biasanya aku stoples habis sendiri di bawah kamar gitu guys. Makanan Jadi emang sejuta umat itu. peye itu enak banget kan ya kan. Terus ya gitulah. Terus gimana kalian udah ada baju lebaran belum nih? Wah udah beli belum? Kalau itu belum. Kalau aku sih udah ya. Udah. Biasanya biasanya seragaman sama keluarga atau sendiri-sendiri nih? Biasanya waktu tahun-tahun kemarin ya seragaman sama keluarga, tapi tahun ini kayaknya enggak sih, beli sendiri-sendiri aja gitu. Kemarin disuruh sama orang tua kan kayak ayo cepetan beli baju lebaran kayak gitu, karena tahun kemarin tuh sempat gak beli kayak gitu, jadi kata mama kasihan gitu gak pernah beli baju lebaran. Jadi sekarang udah beli kayak gitu. Udah sih Kak. Kalau Lian sendiri udah beli belum nih? Tentu belum ya. Jadi emang rencananya aku nggak belanja di sini, tapi belanja di rumah nanti pas mudik gitu. Gitu. Kalau Eka sendiri Sama kayak kalian belum. Aku mungkin belinya di sana aja. biasanya beli apa buat nih? Oh, beli Kak. Beli jadi ya. Iya. Beli aja. Tapi pernah itu waktu itu kita ibu aku yang bikinin gitu. Bikin Oh, ibunya multi talent bisa. Hebat ya. Terus kalau Anissa sendiri gimana nih? Kalau biasanya di konsep di keluarga aku tuh kayak misalnya kemarin nih lebaran kita udah beli langsung berapa pieces baju gitu, jadi tahun ini udah ada, orang hari untuk tahun ini juga udah ada. Oh, banyak banget ya. Bisa. Kok bisa? Gitu. Ya, berarti bajunya yang netral aja biar gak ketinggalan zaman gitu ya kan, gak ketinggalan tren. Tapi biasanya samaan gak sih sama keluarga? Iya samaan. Kadang kalau misalnya ada motif yang bagus nih, terus kalau ada untuk satu keluarga yang langsung beli yang itu. Kalau misalnya kok kayak kurang cocok nih, ya kita samain untuk warnanya aja, tapi motifnya beda gitu. Kalau dari aku sendiri sih, aku tuh tim yang kalau lebaran itu apa namanya beli baju, tapi itu harus murah biar dapat banyak. Misalnya aku budgetin tahun ini 200.000 ya, 200.000 aku carilah baju-baju yang paling murah biar nantinya aku bisa gonta-ganti gitu. Terus juga emang keluarga aku bukan tim keluarga yang harus samaan itu kan, bahkan kita aja nggak pernah pakai baju samaan gitu kan. Jadi ya udah bebas aja sesuai apa yang aku pengen. Tapi biasanya emang di 2 tahun kebelakangan aku beli dari sini sih, karena emang kalau di rumah kan juga kita pulangnya udah hamil berapa nih, jadi ya aku biasanya udah beli dari sini. Kadang ibu nitip buat adik gitu sih. Terus apa sih makanan yang wajib ada di lebaran di keluarga kalian? Dari Bibir sendiri apa? Kalau wajib ada kali ya. Kalau misalkan wajib ada tuh mungkin bikin pertama sih kayak bikin lontong gitu kan, biasanya ketupat ya orang-orang. Kalau aku lontong terus karena orang tua biasa dulu tuh tinggal di Betawi, jadi biasanya pakai adat Betawi gitu, jadi pakai lontong. Terus habis itu nanti tuh kayak opornya tuh biasanya bukan opor ayam tapi opor apa ya namanya tuh sapi, bukan kayak walu gitu. Walu. Terus pakai opor walu. Terus habis itu biasanya ada ati sapi terus di balado kayak gitu. Udah biasanya pakai itu sih, itu makanan wajib banget, pasti bikin kalau lebaran tuh pasti itu bikin itu, karena apa sih kalau misalkan kan kadang beda-beda ya adat-adat buat kayak buat itunya, buat makanannya kayak gitu. Udah sih kalau aku. Kalau dilihat sendiri apa sih makanan wajib di keluarganya? Pas lebaran nih makanan wajib itu bakso sama lontong, karena di tempat aku sendiri itu ketupat itu kayak sesuatu hal yang langka banget gitu, jarang banget ditemui gitu. Apa ya, mau sebelum lebaran atau ini apa biasanya yang itu setelah lebaran itu apa ya. itu? Nah itu nggak ada gitu, cuman adanya ya lontong gitu. Jadi lontong pakai bakso? Iya, Enak ya. Lontongnya dikasih ke bakso. Iya. Oh iya. Iya. Itu tuh emang setiap lebaran bikin kayak gitu. Iya ada. Oh iya, ya ampun baru tahu aku. Ya. Bibir mungkin bisa main-main ke tempat lain ya. Nah, ada juga ini bakso pecel. Jadi itu bakso dicampur pecel. Iya Allah. Mana? Enak nanti lah cobain. Boleh lah dibawa. Ya, minimal bawain lah ya. Kalau Eka sendiri makanan wajib di keluarga itu apa? Nasi pecel sih. Nasi Pecel ya, pecelnya yang sambalnya tuh kita bikin sendiri gitu loh Kak. Iya. Nah kan kalau di makanan khas Nganjuk kan ada nasi pecelnya. Nasi pecelnya tuh kayak beda. Di Jogja kan ada nggak sih nasi pecel? Ada, Tapi rasanya tuh beda gitu. Jadi nasi pecel. Terus tadi yang kalian bilang bakso sama lontong tuh di kita juga ada. unik ya, makan wajibnya makan nasi Iya. Kalau Anissa sendiri biasanya Kalau aku biasanya kalau nggak lontong ya ketupat sama ini opor sama sambal krecek. Wajib. enak banget ya. Aduh sepertinya menggoda. ini apa sendiri Kalau di aku sendiri tuh biasanya ya opor itu, tapi kita emang kalau ketupat itu biasanya kan H+7. Jadi ada kayak di istilahnya kalau di aku tuh bodo kupat. Oh iya itu. Bodo kupat itu kayak ya kita buat ketupat sama opor di H+7 lebaran. Nah, kalau di lebarannya sendiri mungkin bikin opor, cuman kita makanya pakai nasi gitu. Gitu. Terus biasanya sih apa namanya tuh apa ya, paling itu sama payek sih. Payek itu wajib banget, enak banget payek gitu kan. Kayaknya dipakein kacang kalau nggak udang kecil-kecil. Enak gitu. Terus biasanya apa namanya Bibir sendiri itu biasanya apa namanya di sholat itu tuh biasanya ngapain sih?
Kalau pertama sih kayaknya makan ya, biar mengisi tenaga dulu gitu kan. Habis gitu makan, karena kan biasanya dari Hamin 1 atau Hamin 2 sebelum lebaran biasanya udah masak dulu kan, masak-masak yang kayak tadi tuh. Udah terus jadi makan biasanya kalau habis Atin. Habis itu biasanya bagi-bagi THR. Kayak gitu. Jadi ya udah ngantri THR karena saya belum kerja gitu ya, jadi masih dapat THR gitu. Biasanya THR-nya dapat berapa nih kalau boleh tahu? Aduh ya ampun. Aduh dibongkar deh. Berapa ya? Paling sampai kalau dihitung kali ya. Kalau dihitung paling 2 juta. Aduh, wow. Ya, nanti habis lebaran bisa lah. Bisa lah ya, gitu kan. Terus kalian sendiri biasanya kebiasaan apa di habis sholat itu tuh? Makan dulu ya. Habis makan paling kita bersalam-salam sama saudara. Kan apa ya? Rumah aku kan deket sama nenek tuh, nenek dari pihak ibu ya. Jadi itu kita salam-salam dulu, minta maaf-maaf gitu. Terus mungkin di siangnya itu aku langsung ke Banyuwangi gitu. Ada THR kan? Ada THR kayak bibir kan? Aduh, udah jarang nih. Minta dong, enggak. Sepertinya harus caper ya. Terus kalau Eka sendiri di mana biasanya habis sholat Id ngapain aja? Abis sholat id kita kumpul di satu tempat gitu kayak ruang tamu gitu ya kan. Terus kita kumpul satu keluarga, kayak kita saling maaf-maafan dulu kata kalian tadi. Terus abis itu kita keluar itu kayak apa sih namanya sejarah itu salam ke tetangga gitu. Gitu sih. THR gimana nih? Nggak aman sih. Terus kalau Anissa sendiri gimana? Habis sholat id itu kita ke rumah, kumpul di ruang tamu, kita ya semakan. Habis itu kita makan dulu nih di ruang makan. Habis itu kalau udah selesai makan, kita ya itu sama gitu tadi salam-salaman gitu sama satu iya sama tetangga gitu sama iman. Itu THR? aman ya. Ini kalau terlihat ini bibir sama Anissa doang ya yang terjamin THR-nya gitu. Mungkin udah cukup sekian episode kali ini. Semoga kita bertemu lagi di episode-episode setelahnya. Bye bye guys. Bye. Assalamualaikum.